Saudara-saudaraku, bapak dan ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi minta saya kepada kita semua, serentak kita hendaknya bangun malam nanti jam 3:30, jam 3. Tutuplah sholat malam kita itu dengan angkat tangan ke langit. Berdoalah kepada Allah, minta dengan serius agar diselamatkan alim ulama kita, agar diselamatkan tokoh-tokoh kita, dai-dai kita yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. Merekalah pemersatu, merekalah penggerak, merekalah yang memayungi umat menjadi lentera. PBB jelas berpihak kepada Ahok. Rusia, Cina, apalagi jangan ditanya. Iran 100% mendukung kepentingan-kepentingannya di Indonesia untuk ke depan ini bersama Ahok. Tidak menutup kemungkinan mereka dengan akal setannya menghalalkan darah para ulama kita. Oleh karena itu, rasanya jangan pernah malam ini kita lalui dengan nyaman dan tenang, tetapi laluilah dengan uraian dan untayan doa dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barengi dengan air mata. Agar Allah menangkan Islam di Indonesia. Agar Allah muliakan kembali tanah air kita, dan agar Allah selamatkan NKRI ini dari tercabik-cabik, terpecah belah, dan mungkin saja dikuasai oleh komunis dan Syiah. Na'udzubillah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, bapak ibu sekalian, arsyadani wa iyyakumullah. Tetapi saya tidak mendolimi Allah tentunya. Na'udzubillah. Allah harapkan itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Allah harapkan jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasulnya. Tetapi dengan sangat percaya diri, saya berani mengatakan, masa depan Indonesia menurut Bapak Ibu ada nggak akan lebih baik keadaannya ke depan? Masa depan Indonesia menurut Bapak Ibu ada nggak harapan lebih baik untuk ke depannya? Ada. Maka jujur saya mengatakan kebalikan dari saya mengatakan tidak ada. Yang mungkin lebih baik itu adalah iman orang-orang yang ada di dalamnya, kualitas karakter dan akhlak orang-orang beriman yang ada di dalam Indonesia ini. Tetapi keadaan Indonesia secara sosial, secara politik, secara ekonomi, secara moral, secara apa saja, dari segi kehidupan mana saja, jangan pernah bermimpi untuk lebih baik. Dan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Dari mana kita dapatkan kepastian seperti ini? Atau saya mendapatkan kepastian dari ini? Buka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, al-Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Lihat di dalam hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang kepada kamu suatu zaman, melainkan orang-orang yang hidup pada zaman itu akan menemui keadaan demi keadaannya jauh lebih buruk daripada yang sudah berlalu. Hari ini lebih tidak baik daripada hari yang telah berlalu. Esok akan lebih buruk daripada hari ini. Sampai kapan? Sampai seluruh umat Nabi ini menemukan tanda besar kiamat yang ketujuh terjadi. Wafatnya serentak seluruh umat Islam di muka bumi ini.
Tanda besar kiamat ada 10 kata Rasul. Yang nomor 7-nya adalah serentak umat Islam di muka bumi, umat Nabi Muhammad, orang yang kenal dengan Allah, orang yang beriman dengan Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, serentak Allah wafatkan di muka bumi ini dalam peristiwa angin lembut yang berbau misik, sejuk, bertiup dari negeri timur, atau di riwayat hadis yang lain dari Yaman kata Rasul, membungkusi seluruh bumi. Siapapun orang yang beriman kepada Allah, walau imannya seujung kuku, dia ada di gua, dia ada di lembah, dia ada di puncak gunung, dia ada di lurah, dia ada di gurun Sahara atau di pulau, dimanapun ada orang yang beriman, sekecil apapun imannya, angin tersebut akan sampai kepadanya. Kalau mana tersentuh kulitnya oleh angin itu, terhirup oleh hidungnya angin tersebut, dia pun meninggal di tempat. Satu muka bumi ini serentak seluruh umat Nabi meninggal dunia. Tanda besar kiamat yang keberapa itu, Pak? Yang ke-7. Maknanya tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 hanya orang-orang kafir saja yang akan mengalaminya, yang akan mendapatkannya. Semua umat Nabi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah terlebih dahulu Allah wafatkan dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, berarti kalau hadis tadi kita lihat, tidak akan datang kepada manusia satu zaman, melainkan orang yang hidup pada zaman itu akan mendapati hari-harinya jauh lebih buruk daripada hari sebelumnya, dan hari esoknya lebih buruk daripada hari ini. Makin bertambah hari ke depan, makin bertambah berat dan buruk keadaan yang harus ditempuh dan dijalannya, dilaluinya. Zaman yang dimaksud oleh Nabi itu adalah zaman kita. Bisa saya memastikan? Bisa. Dari mana kita memastikannya? Kita ada whiteboard. Dari mana kita memastikannya? Dari hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir berikut ini, bahwa umat Nabi Muhammad sejak beliau diutus sampai wafatnya serentak umat Nabi di muka bumi ini dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7, sejak Nabi diutus sampai wafatnya serentak umat Nabi, ada 5 zaman yang akan dilalui oleh umat Nabi Muhammad. Zaman pertama disebut dengan zaman kenabian, di mana yang memimpin umat Islam adalah langsung Nabi Muhammad SAW. Zaman ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Masuk zaman kedua, zaman di mana disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah, zaman kekhalifahan dengan konsep kenabian. Zaman ini telah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan 6 bulan kemudian oleh Hasan bin Ali, dan beliau menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pas 30 tahun. Masa zaman yang kedua pun telah berakhir, yaitu zaman kekhalifahan. Lanjut zaman ketiga yang disebut dengan mulkan adhan atau mulukan adudah. Ini zaman yang paling lama, berlangsung selama 1227 tahun. Diisi dalamnya oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. 3 dinasti ini telah selesai, dan zaman yang ketiga ini telah berakhir dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Kalau secara tahun Masehinya sudah 92 tahun yang lalu. Telah berakhir zaman ketiga. Umat Islam masuk kepada zaman ke-8, zaman yang paling berat, zaman yang orang berislam pada saat itu, kata Rasulullah, kal qabidhi 'alal jumrah, seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Bayangkan, digenggam, tangan terasa terbakar hangus, tapi harus tegar, sabar, istiqomah. Jika ia lepaskan genggamannya, Islam pun terlepas dari dirinya. Orang yang berislam pada zaman fase keempat ini, fase ini sangat berat, Pak.
Anaknya masuk pesantren, keluarga teroris. Anaknya mulai hafiz Quran, ciri-ciri teroris. Rajin ke masjid, indikasi keluarga ini keluarga fundamentalis. Arah-arahnya mulai kuat kepada agama, dianggap dilabeli dengan label-label yang tidak nyaman untuk didengar oleh telinga. Dan juga melawan arus masyarakat awam dari kaum muslimin, malah menjadi penghalang sendiri bagi bisa terwujudnya amalan-amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin ke ujung makin berat berislam pada zaman keempat ini atau fase keempat. Fase keempat disebut Rasulullah dengan mulkan jabariyan atau mulukan jabariyatan. Fase kediktatoran. Pada fase ini tidak ada khilafah Islamiyah. Islam di mana-mana jadi pecundang. Tanah-tanah Islam dikangkangi, dirampok, dirampas, dijajah. Harta kekayaan di dalam bumi dan tanah air dan negeri-negeri Islam dieksploitasi. Dirampok, dimaling oleh penguasa-penguasa timur dan barat. Ini terjadi, Pak, di seluruh dunia Islam hari ini. Kita ada pada zaman yang keempat ini. Nah, di zaman keempat ini jangan pernah, sekali lagi saya katakan, berharap lebih baik. Kenapa? Pada zaman keempat ini, Pak, silakan saja Bapak Ibu dari sekarang mulai hitung-hitungan. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bandingkan. Makin ke depan rasa-rasanya makin nggak karu-karuan nggak kehidupan ini rasanya. Bukan orangnya ya. Kalau orangnya makin kesininya kayaknya makin mengkristal keimanannya. Betul nggak? Yang beriman makin beriman. Yang imannya menengah ke bawah atau dipenuhi keraguan-raguan, makin lama makin munafik. Makin lama makin kelihatan nifaknya. Lalu pada akhirnya kata Rasulullah SAW, umat Nabi ini pada akhirnya menjelang Dajjal keluar hanya menjadi 2 kelompok saja. Fustataini, menjadi 2 kelompok. Fustatu iman la nifaqa fi. Fustatu nifaq la imana fi. Kelompok keimanan yang tidak ada sedikit pun dalam orang-orang yang ada di kelompok ini kemunafikan. Dan satu lagi, kelompok kemunafikan yang tidak ada pada orang-orang ini sedikit pun ada keimanan. Coba saja lihat dalam kasus Ahok, mulai terbelah nggak kelihatan umat ini? Kelihatan banget, Pak. Waktu acara ILC di TV One yang sempat menyaksikan, kelihatan banget siapa yang menjunjung tinggi akidahnya, siapa yang memuliakan kitab Allah, menghormati para ulama, ada di barisan mana mereka. Dan siapa yang menjadi pembela bagi penista Al-Quran, penghina kitab Allah, dan melecehkan, meremehkan para ulama, barisannya makin menampakkan diri. Dan kelompok-kelompok macam ini akan semakin padu sesama mereka. Sementara orang beriman, coba lihat, yang datang ke Jakarta itu hanya Allah yang maha tahu ya. Tapi menurut pandangan zahir kita, insya Allah karena iman mereka datang ke Jakarta. Betul? Karena iman mereka datang ke Jakarta. Mereka tinggalkan keluarga dengan resiko yang mungkin gak kembali. Mereka infakkan hartanya, mereka tinggalkan pekerjaannya. Masya Allah ya. Dengan iman mereka datang ke sana. Dan mereka tahu resikonya mungkin salah satunya adalah mereka syahid di sana. Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, terbelah umat ini di akhir zaman, kata Rasulullah. Dan belahan itu makin nampak. Kita kembali, inilah zaman keempat. Pada zaman keempat ini terjadilah 4 tanda besar kiamat. Dukhan, Dajjal, Isa alaihissalam, dan Ya'jud dan Ma'jud. Di zaman fase keempat ini, Pak, tanda-tanda untuk 4 tanda besar kiamat ini yang akan terjadi di fase dan di zaman kita ini sudah sangat nyata. Semoga saja Bapak senantiasa mendengarkan uraian Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani atau Ustaz Ihsan Tanjung, atau mungkin ceramah-ceramah saya yang ada di YouTube tentang betapa dekatnya kita dengan tanda-tanda besar akhir zaman. Kaum muslimin, ini zaman keempat. Di zaman keempat ini, saya tadi katakan,
dengan sangat percaya diri dan dengan sangat berani, jangan pernah berharap Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik. Tapi manusianya insya Allah akan bisa menjadi lebih baik. Coba saja Bapak lihat, pengajian sekarang ini marak yang mana zaman dulu dibandingkan sekarang? Pemahaman dan kelurusan pemahaman, mana yang lebih lurus zaman sekarang atau beberapa tahun yang lalu? Berasa banget ya sekarang ini. Pesantren-pesantren, tahfiz Quran, lebih banyak mana? Lebih marak mana? Dulu apa sekarang? Sekarang berasa banget Pak. Saya juga melihat kok. Wanita-wanita jilbab dengan jilbab dalam, bahkan bercadar di mana-mana bermunculan. Jenggot di mana-mana sudah mulai menjadi syiar sunnah. Orang-orang yang celana cingkrang, walaupun bukan hanya itu saja Islam, tetapi juga karakter, mental, akhlak. Orang-orang yang anti riba sudah bermunculan di mana-mana. Pengusaha-pengusaha anti riba sudah bermunculan di mana-mana. Orang-orang yang anti sogok menyogok, orang-orang yang anti pada minuman keras, musik segala macamnya sudah bermunculan di mana-mana. Alhamdulillah, di segi orangnya ada perbaikan, ada menuju peningkatan. Tapi di segi kondisi lainnya, sosial, politik, ekonomi, dalam segi moral, alam, cuaca dan sebagainya, makin kesananya makin bertambah teruk, makin bertambah jelek, makin bertambah buruk, bukan makin bertambah baik. Sebentar lagi kaum muslimin, Indonesia akan ada di gerbang kekacauan besar. Ustaz, jangan doakan dong. Siapa yang mendoakan? Saya malah ingin Indonesia ini aman, damai, tentram, sejahtera, diisi oleh para pemimpin orang-orang yang beriman, soleh, taat, berakhlak mulia. Lalu sempatnya kita melihat anak-anak dan cucu kita berumah tangga, yang laki-laki menjadi ulama, wanita menjadi manusia-manusia soleha yang sempurna. Inginnya kita kayak gitu Pak. Tetapi saya katakan ini tadi, makin kesannya makin jelek. Itu sesuatu hal yang kalau kita nilai dari hadis ini benar. La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang kepada kamu satu zaman, melainkan orang-orang yang hidup pada zaman itu nantinya akan merasakan hari-harinya lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Timur Tengah 10 tahun yang lalu tidak sekacau sekarang. 5 tahun yang lalu tidak separah sekarang. Sekarang la haula wala quwata illa billah. Bahkan negeri teraman di dunia sekelas Arab Saudi sudah mulai goncang. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, silakan lihat bagaimana pandangan para ahli dan pakar-pakar ekonomi dunia, pengamat-pengamat ekonomi dunia. Mereka mengatakan 2018 adalah kiamatnya ekonomi dunia. Euro, dolar, dan mata uang kertas di dunia akan hancur. Anjlok seanjlok-anjloknya. Terjadilah moneter terparah semenjak bumi ini terkembang. Nggak tahu cara jalan keluarnya bagaimana nanti, apakah di lubang utang baru atau bagaimana. Tetapi yang diyakini ketika Amerika jatuh, Eropa jatuh ekonominya, Cina ikut-ikutan tumbang, negara-negara besar akan ikut berjatuhan. Wajar kalau sekarang solusi satu-satunya adalah Cina mulai membeli emas sebanyak-banyaknya. Kita tidak merasa heran kalau Amerika, Eropa, bahkan Yahudi sekalipun mulai merampok emas dengan cara-cara liciknya. Dari Libya, dari Yaman, dari Irak, kalau dari Indonesia di Freeport kita. Nggak merasa heran, kenapa? Satu-satunya penyelamat ekonomi dunia ke depan adalah emas dan perak. Orang akan meninggalkan uang-uang kertas yang memang dia adalah uang palsu yang dibuat oleh Zionis Internasional, menipu dunia. Sekarang ini kaum muslimin yang kami muliakan, negara-negara besar dunia sangat yakin bahwa masa depan mata uang akan kembali kepada dinar dan dirham. Ini dibuat oleh Rasulullah, dinubuatkan oleh Rasulullah. Nanti kalian semua akan kembali mata uang kalian kepada dinar dan dirham, emas dan perak.
Yang mengamalkan hadis ini siapa sekarang? Amerika. Yang mengamalkan hadis ini siapa sekarang? Cina, Yahudi, Rusia, Inggris, negara-negara yang mempunyai kemampuan finansial sedikit banyaknya di Eropa. Mulai mereka mempersiapkan emas sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Mereka tahu ke depan mata uang kertas sudah tidak bisa dipakai lagi. Maknanya apa kaum muslimin yang kami muliakan? Jika benar 2018, maknanya kekacauan di seluruh dunia tidak akan bisa dielakkan. Moneter 98 masih teringat bagaimana yang terjadi di Indonesia, Pak? Saya ketika itu masih di luar negeri, masih di Tripoli, Libya. Moneter 98, Masya Allah, kehidupan di Jakarta itu kayak di Texas, kayak di Meksiko, ya, mengerikan sekali. Orang pada ngasah pedang, ronda 24 jam, kekacauan terjadi di mana-mana, mal-mal dan tempat-tempat yang bisa dirampas, dirampok, ya, tidak adanya kenyamanan. Itu padahal baru tingkat skala lokal, nasional. Lah bagaimana sementara di beberapa daerah seluruh Indonesia, warga negara Indonesia yang bermata cipit-cipit akhirnya diintimidasi, ya kan? Diperlakukan secara semena-mena dan sebagainya. Orang-orang pada hidup dalam ketakutan. Itu baru tahun 98, Pak, yang menyebabkan jatuhnya Pak Harto. Bagaimana dengan 2018? Di mana ini bukan prediksi 1-2 pihak, tetapi prediksi para ahli dan pakar dunia serentak. 2018 adalah kejatuhan ekonomi secara global. Dan ini tidak akan ada satupun negara yang selamat, Pak. Yang mampu menyelamatkan negara ketika itu di masing-masing dunia, masing-masing negara di dunia adalah emas dan perak. Maka inilah solusi Bank Dunia sekarang, mempersiapkan di negara-negara kayanya kembali kepada dinar dan dirham, dalam artian emas dan perak. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kalau saya uraikan pembahasan akhir zaman, Bapak makin kesininya mendengarkan makin lemes, ya, makin lemes, makin gak kuat jalan pulang. Udah pada makan malam insya Allah, ya. Saya khawatir tidak ada energi mau pulang. Kaum muslimin yang kami muliakan, ditambah lagi dengan makar yang sudah tersusun rapi untuk merebut rampas Indonesia ini, mencabik-cabik NKRI ini. Dan ini bukan sebuah kegelisahan yang sifatnya rahasia. Dengan izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan hamba Allah berbicara di depan Bapak Ibu ini, bisa duduk-duduk dan bermajlis dengan para petinggi-petinggi militer, petinggi-petinggi TNI, sekelas jenderal-jenderal. Saya duduk bersama mereka mendengarkan bagaimana kondisi Indonesia ke depan yang memang sangat di ujung tanduk. Kaum muslimin yang kami muliakan, jika umat Islam tidak tampil ke depan, melindungi dan menyelamatkan NKRI ini dengan nyawa dan darah sekalipun, maka Indonesia akan menjadi negara komunis dalam 2018. Wallahi, demi Allah, ini akan menjadi negara komunis 2018 kalau seandainya umat Islam tidak tampil menyelamatkan negara Republik Indonesia ini dengan NKRI. Dalam hal ini, wajar kalau Panglima TNI kita di acara besar kemarin, ya, Hari Santri, beliau melapaskan masa lalu Indonesia adalah berkat jihad. Betul? Berkat peran para ulama. Dan ke depan, kata beliau, saya titipkan keutuhan dan keselamatan NKRI ini ke tangan para alim ulama. Benar, Pak? Sekarang yang menggerakkan Indonesia siapa? Untuk 4 November ini maksudnya Majelis Ulama Indonesia, didukung oleh seluruh LSM-LSM yang ada, orang-orang Islam yang ada, seluruh tokoh-tokoh, seluruh organ-organ dalam tubuh organisasi yang ada se-Indonesia, tumpah ruah ke Jakarta, ingin meminta agar ditegakkan hukum kepada penghina Al-Quran. Pada intinya ini hanya salah satu laluan yang Allah yang memberikan. Padahal kita sudah tidak tahu jalan apa yang akan ditempuh untuk menjatuhkan orang kafir, jangan sampai menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Ya, ini jalan Allah, Pak. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu Ahok itu terkuat saat ini, tidak ada yang mampu menjatuhkannya, tidak ada. Kecuali kalau Allah yang menghendaki. Di belakang Ahok itu bukan lagi 9 naga, tapi sudah 10 naga. 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 10
2 orang naga saja, Pak. Dikumpulkan harta mereka yang ada, bisa tertutupi utang negara Republik Indonesia yang sudah 1.400 triliun lebih hanya oleh 2 naga. Dan 10 naga mendukung si Ahok. Kekuatan apa yang bisa menumbangkan Ahok? Enggak ada. Enggak ada. Tapi Allah kun fayakun. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Ayat sebelumnya, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa Engkau ya Allah yang mampu mencabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Man tasha' sesukamu ya Allah. Firaun gak pernah nyangka, Pak, di puncak-puncak kekuasaannya, di puncak-puncak powernya, di puncak-puncak pengaruhnya, ternyata Allah langsung cabut kekuasaannya dan dia pun menjadi terhina di tengah Laut Merah, menjadi bangkai yang diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat. Qarun itu puncak-puncak jayanya, Allah amblaskan dia dalam perut bumi, hanya sekedar menjadi sejarah yang telah berlalu. Sebutkan Namruz, sebutkan orang-orang hebat, di puncak-puncak jaya mereka Allah jatuhkan. Dalam pikiran kita tak mungkin, tak mungkin. Di tangan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kun innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja keputusan Allah bila ia telah memutuskan sesuatu, dia hanya cukup mengatakan terjadilah, maka terjadilah. Tidak ada yang sanggup mengalahkan Allah yang Maha Perkasa. Ketika mereka merencanakan makar-makar mereka yang sempurna, wa makaru wallahu, mereka buat rencana, Allah telah lebih dulu punya rencana. Pasti rencana Allah lah yang akan berlaku, yang akan benar. Kita lihat di depan seperti apa. Bisa bertahan nggak? Menurut Bapak gimana? Bisa bertahan nggak? Kalau Ahoknya masih Islam? Gimana? Dia masuk Islam, dia nyatakan tobat nasuha, dan dia akan memimpin dengan baik, gimana kira-kira? Allah, Pak Ustaz, itu jangan-jangan hanya manuver politiknya saja. Gimana, Pak? Bapak terima? Bapak terima lah? Jangan memutuskan sendiri. Ada tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita di atas sana yang bisa memberikan penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Iya kata mereka, kita sami'na wa ta'na. Tidak kata mereka, kita sami'na. Pemandu kita ke depan ini tetap ulama. Jangan lepas daripada panduan mereka. Begitu Bapak ya? Nah ini kaum muslimin yang kami muliakan, hamba Allah. Jika memang beliau diberi oleh Allah hidayah masih Islam. Kalau ya, Allah Pak Ustaz, nggak mungkin. Ya sudah. Apapun yang terjadi, dua-duanya pahit, Pak, untuk Indonesia. Saya berikan gambarannya. Ini supaya apa? Siapkan mental dan nyalinya. Ahok turun. Dalam pemilihan gubernur berikutnya berarti hanya ada 2 pesaing, Anies dengan Agus. Naik salah satu di antara mereka, Muslim tuh, ya Muslim. Bapak pikir 10 naga yang calon jagoannya sudah ditumbangkan, ya akan diem Pak? Tidak, makar mereka sangatlah kuat, ya. Mereka bisa obrak-abrik Indonesia ini dengan sesuka hati mereka. Bil fulus kullu syai' mulus, ya. Ini zamannya, bil fulus kullu syai' mulus, mafi fulus mampus. Ini zamannya. Kalau Ahok turun, apalagi sempat Ahok direkayasa, dihabisi. Oh, makin habis umat Islam Pak. Makin terasa ujian kepada orang-orang yang beriman. Karena yang difitnah pasti umat Islam nanti. Yang diburu pasti umat Islam.
Hanya dengan sekedar dugaan, umat Islam sudah jeder, dor. Dari pintu pesantren ke pintu pesantren, dai-dai yang membakar umat yang selama ini bicara, jeder, tersangka. Habis, Pak. Atau Ahok ternyata mampu bertahan dengan segala kekuatan dan alibi-alibi yang ada di sekitarnya, menang kembali. Gimana kira-kira, Pak? Makin chaos ya Indonesia? Pasti Indonesia akan menjadi negara komunis. Setidak-tidaknya Indonesia akan menjadi negara yang tidak lagi dihuni oleh penduduk-penduduk pribuminya. 200 juta angka daripada rakyat yang dimasukkan ke Indonesia bukanlah angka yang sedikit, Pak. Kita hanya 240 juta. Masuk 200 juta. Orang-orang kita dikemanain? Dibuang ke laut. Kalau kata orang Padang, diambuangan ke laut. Ya, nggak ada tempat untuk orang-orang pribumi. Kalau ada tempat jadi kacung. Kalau ada tempat jadi anak-anak bawahan. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, tidak ada pilihan dimanapun, siapapun dan apapun ke depan yang terjadi makin bertambah jelek untuk Indonesia. Bapak sekarang anggaplah al-alim yang kita muliakan, kita cintai. Anggaplah Dr. Mu'idudinillah, semoga Allah melihara dan melindunginya, diangkat menjadi gubernur DKI. Terlalu kecil amat, diangkat jadi presiden Republik Indonesia. Saya tak aminin. Tak aminin. Kenapa? Beliau pasti akan babak belur. Kasihan. Apa kita pikir para munafikun yang selama ini sudah mengangkangi Indonesia akan membiarkan beliau dengan langkah-langkah yang agamisnya? Apa Bapak pikir, apa Ibu pikir, langkah-langkah strategis yang sesuai dengan syar'inya akan berjalan mulus dan PBB diam? Apa Bapak pikir CIA, Zionis, KGB dan sebagainya akan berpangku tangan? Tidak. Dihabisi nih orang, Pak. Erdogan saja yang begitu kokoh, para pelindung sekitarnya lagi target kematian sekarang itu. Apalagi yang Indonesia sangat rawan dengan keamanan. Sangat rawan, Bapak. Dan Bapak tahu kejamnya komunis? Bapak tahu, Ibu, bagaimana kejamnya komunis? Tambah lagi Syiah yang luar biasa keji. Nggak ada apa-apanya komunis. Syiah sekarang sedang menunggangi isu komunis yang akan merevolusi Indonesia. Dan Syiah lebih pintar dalam masalah revolusi. Ribuan tahun lebih senior. Nggak ada apa-apanya komunis. Komunis kita anggap kejam, tapi Syiah berkali-kali lipat kejamnya. Komunis kita anggap licik dan kasar, maka Syiah jauh di atas pada itu. Dan Syiah berkolaborasi sekarang ini dengan komunis untuk menghabisi Indonesia. Bagi Syiah, Sunni yang ada di Indonesia ini adalah pintu gerbang surga mereka. Bagi Syiah, ta'dzibus Sunni yujibu dukhulul jannah, wa ta'dzibuhum ma'a dzabhihim yujibu dukhulul jannah biduni hisab. Bisa menyiksa satu orang Sunni saja, pelakunya wajib masuk surga. Bisa menyiksa satu orang Sunni, lalu setelah itu menyembelihnya sampai mampus, maka si pelaku akan masuk surga tanpa hisab. Bagi mereka, membunuh kita adalah pintu surga buat mereka. Kalau komunis, yang penting bagi komunis adalah menguasai pemerintahan. Kita walaupun diintimidasi semacamnya, tapi bukan, karena target mereka bukan masuk ke akhirat. Nah, Syiah berbungkuskan ideologi yang maha batil begitu, Pak, di mana membunuh kita, menyiksa kita adalah pintu surga bagi mereka. Bapak kebayang? Dan mereka sekarang berkolaborasi. Wahai saudara-saudaraku, akhir 2014, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, saat setelah bertemu lama dalam wawancara diskusi seharian dengan tokoh dalam alim ulama kita di Jakarta bersama Dewan Dakwah, Majelis Ulama dan lain-lainnya, maka Badan Intelijen Negara di akhir 2014 mengatakan 3 atau 4 tahun yang akan datang Indonesia sudah menjadi seperti Syria.
minoritas Syiah menghabisi mayoritas Sunni. Kekuasaan mereka pegang, keadaan menjadi chaos, ya. Ditambah lagi suatu fakta yang hari ini tidak dapat disembunyikan adalah bahwa upaya untuk menggulingkan kekuasaan Republik Indonesia ini, pemerintah Republik Indonesia ini oleh kaum komunis yang datang dari luar sudah sangat konkret, sudah sangat real, sudah sangat nyata. Yang masuk per Ramadan kemarin saja sudah 5 juta orang, dan itu kombatan. 5 jutaan orang kombatan itu Ramadan kemarin, Pak. Dan mereka terus masuk, terus masuk, terus masuk, ya. Target mereka 10 juta orang kombatan. Ahli pertempuran kota, ahli perang gerilya, ahli perang darat, ahli perang laut, ahli perang udara, ahli komputer, hacker-hacker, ahli peracik bom, membuat itu mereka datangkan masuk ke Indonesia. Dalam rangka apa? Mengawal revolusi 2018 sukses. Dan juga nanti akan menjadi pelindung warga-warga yang dimasukkan ke Indonesia. Dan sekarang terus masuk atas nama tenaga kerja. Pada Indonesia ini tingkat pengangguran semakin meningkat tajam. Yang didatakan siapa, Pak? Yang dari sana. 200 juta yang akan dimasukkan itu pelindungnya 10 juta itu. Masya Allah. Seandainya TNI kita full body contact saja 1 lawan 1 masih kalah jumlah itu. Ya Allah. Ini yang menjadikan gelisahnya para petinggi-petinggi TNI kita, Polri kita, yang masih ada loyalitas kepada Republik Indonesia, yang masih ada nasionalismenya, ya, yang masih mengkhawatirkan nasib masa depan Indonesia. Gelisah sekali. Bagaimana caranya? Di sini saya dengar ceramahnya Prabowo di YouTube. Kami tidak gentar dengan Anda, wahai para perampok-perampok kekayaan rakyat Indonesia. Kami tidak gentar menghadapi kalian. Kami siap perang jihad melawan kalian. Allahu Akbar. Ada dengar nggak? Ada nonton nggak? Ya. Beliau sudah membaca. Orang-orang macam beliau di kalangan purnawirawan yang kelasnya kelas jenderal ini sudah banyak gelisah seperti itu kaum muslimin. Gelisah sekali. Nah, Allah memuliakan, dan ke depan kegelisahan mereka, kalau saat ini kita siap bersama-sama dengan mereka, insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan. Yang penting umat Islam jangan pernah membiarkan sejengkal saja tanah Republik Indonesia ini dikuasai oleh komunis, baik komunis lokal ataupun komunis internasional. Jangan pernah. Saat itu terjadi, pintu surga sedang ternganga selebar-lebarnya. Jual beli dengan Allah bisa diwujudkan. Jihad terbuka. Tunggu apa-apa daripada ulama kita. Majelis Ulama Indonesia kita mengatakan jihad, maka saat itu berjual belilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah hidup pada zaman jihad. Kalau ada whiteboard ini sudah nulis saya. Ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad berikut ini. Hadis ini juga sahih menurut Syekh Ahmad Syakir. Bunyi hadisnya adalah takunu an-nubuwah fikum wa rahmah, thumma takunu khilafah wa rahmah, thumma takunu mulkan wa rahmah, thumma takunu imaratan wa rahmah, thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur fa'alaikum bil jihad wa inna afdala jihadikum ar-ribat wa inna afdala ribatikum asqalan. Apa artinya? Berawal urusan kamu dengan kenabian, dan itu adalah rahmat. Nabi sendiri yang memimpin umat Islam, itu awalnya. Langsung dipimpin umat Islam ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah rahmat, dah pasti. Thumma takunu khilafatan wa rahmah. Kemudian berlanjut dengan kekhalifahan, itu juga adalah rahmat. Yang 30 tahun tadi. Thumma takunu mulkan wa rahmatan. Lalu berlanjut dengan kerajaan. Pemimpinnya tetap dinamakan khalifah, tetapi sistem yang dijalankan sudah sistem kerajaan. Inilah yang saya katakan tadi, menghabiskan 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani
Utsmaniyah, berakhir di tahun 1924 di bulan Maret tanggal 3-nya tumbang. Yang keempat, tsumma takunu imaratan wa rahmah. Kemudian akan berlanjut dengan imarat-imarat. Nah Bapak, di hadis Imam Ahmad yang pertama tadi kan cuma 5 fase ya. Fase kenabian, fase kekhalifahan, fase kerajaan, dan fase kediktatoran, lalu fase khilafah kembali. Kelima ya. Tapi dalam hadis ini seolah-olah 6, padahal bukan 6 Pak. Yang Nabi maksudkan setelah fase kenabian itu adalah rahmat, fase kekhalifahan itu adalah rahmat, lalu fase kerajaan itu adalah rahmat, lalu fase imarat. Imarat ini kaum muslimin adalah isi daripada wujudnya Islam pada saat itu adalah berbentuk imarat. Berbentuk imarat di fase keempat. Fase keempat kan gak ada khilafah kan? Tidak ada khilafah fase keempat. Tapi imarat ada. Bapak lihat, satu-satunya emirat Islam yang belum pernah tumbang sampai saat ini sejak khilafah nggak ada, setelah dia berdiri apa? Emirat Islam Taliban, ya kan? Sebelumnya emirat Islam Kaukasus, emirat Islam Mali, emirat Islam Shishan, ya kan? Emirat Islam Yaman, ya. Bermunculan emirat-emirat Islam dan itu tetap adalah rahmat. Tetapi walaupun begitu dikeroyok rame-rame, akhirnya banyak yang banyak yang padam, banyak berakhir. Yang masih eksis adalah Emirat Islam di Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban. Dan itu adalah rahmat kata Rasulullah SAW. Tapi di tengah-tengah itu, thumma yatakadamuna alaihi takadumul humur. Kemudian kamu akan menyaksikan kamu sibuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan, seperti berebutan kuda-kuda jantan yang kelaparan memperebutkan makanan. Inilah dia zaman demokrasi. Zaman orang berebutan untuk mendapatkan jabatan. Pilihlah saya, angkatlah saya. Tsumma yatakadamuna 'alaihi takadumul humur. Pada masa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bil jihad. Maka wajib pada saat itu kamu untuk berjihad. Lihat, satu persatu dunia Islam Allah bukakan pintu jihad, walaupun penduduknya awalnya nggak menyangka dan bahkan nggak siap. Mana pernah penduduk Libya, penduduk Tunisia, penduduk Aljazair, ya, Yaman, bahkan Syria yang paling kentara sekali Pak. Mana pernah mereka menyangka akan ada jihad di negeri mereka. Tapi Allah yang bukakan pintu itu. Kayak kita di Indonesia, Bapak mau berjihad nggak? Kalau Bapak mengatakan saya tidak mau berjihad, Bapak normal Pak, jujur saya katakan. Yang malah saya katakan kurang normal itu adalah yang rindu perang. Ada yang rindu perang di sini? Maaf saya katakan, semoga tidak ada yang tersinggung. Kalau ada yang rindu perang, suka perang, jujur saya katakan yang bersangkutan sudah nggak normal. Karena Allah sendiri mengatakan perang itu pasti tidak disenangi, pasti dibenci. Kurhul lakum. Kalau ada yang suka perang, sudah ada gangguan jiwa. Rasa saya sudah patah diruqyah itu. Tapi Allah akan bukakan pintunya sebagai salah satu solusi terbaik ketika semua solusi sudah tidak ditemukan. Dan Nabi menyebutkan fase di mana zaman demokrasi hidup, dunia berbungkus demokrasi adalah fase jihad pada saat itu. Lihat saja Pak, kalau jadilah komunis 2018 merampok Indonesia, melakukan revolusi berdarah di Indonesia, Bapak akan diam nggak kira-kira? Bapak akan diam nggak kira-kira? Bapak akan biarkan TNI yang bergerak sendiri? Kalah Pak pasti TNI kita, kalah jumlah, kalah power. Apalagi sebahagian daripada petinggi-petinggi dan perwira TNI ada yang sudah kebeli oleh mereka. Nah saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kami muliakan, saat itu kita, TNI, Polri, dan seluruh anak-anak bangsa yang cinta dengan Indonesia ini sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jangan pernah membiarkan komunis sempat berkuasa di Indonesia. Pasti umat Islam akan diperlakukan seperti anjing kurap di negerinya sendiri. Dihinakan, nyawanya tidak berharga. Karena itu gaya stylenya komunis. Apalagi Syiah yang pasti sudah berbagi kekuasaan dan bagi strategi dari awal bersama komunis.
Lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Iran nasibnya begini sekarang, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Macam binatang buruan, kapan kepengen ditangkap dihabisi, digantung, dibakar hidup-hidup, ya. Nggak ada masjid-masjid Sunni yang boleh berdiri, nggak ada orang Islam yang sekolahnya bisa berjalan, tidak ada kehidupan yang nyaman, harta mereka dirampok, wanita mereka bisa diperkosa suka hati. Inilah nasibnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Iran, dan mereka akan menguasai Indonesia, tetapi pintunya melalui revolusi komunis yang akan datang ke depan. Saya yakin Bapak tidak akan pernah tinggal diam, walaupun Bapak tidak suka perang. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Maka dengan ini saya katakan Bapak dan saya sama Pak seleranya. Pertama, tidak hobi perang. Mana ada yang mau hobi perang? Karena perang itu pasti kehancuran rumah-rumah, ya, kehancuran warung-warung, toko-toko, kehancuran sawah ladang, ya, habisnya sawah ternak-ternak kita, habisnya peluang kita mencari nafkah, susahnya anak pergi sekolah, hilangnya tempat-tempat ibadah kita, masjid-masjid pasti akan hancur, pertumpahan darah di mana-mana, pemerkosaan terjadi di mana-mana, betul tidak? Banyak nyawa yang melayang, pemerintah tidak bisa berjalan. Apanya yang enak kalau begitu perang itu? Tidak ada. Tetapi ketika itu terjadi, dan ini kata Rasulullah, fa'alaikum bil jihad, pada saat itu kamu wajib menegakkan jihad. Nah, masalahnya adalah orang kan bisa mengartikan jihad ini pengertian yang luas. Ustadz, penuntut ilmu kan jihad. Iya, betul. Ustadz, berdakwah kan jihad. Iya, betul. Ustadz, menegakkan ekonomi syariah kan juga jihad. Betul, tidak salah. Ustadz, bagaimana kita merealisasikan kembali budaya-budaya Islam, syiar-syiar Islam itu kan juga bagian dari jihad. Benar ente. Lalu jadi masalah apa? Rasulullah mengatakan, wa inna afdhala ribatikum jihadikum ar-ribat. Supaya tegas, Nabi mengatakan jihad yang terbaik pada fase itu, pada zaman itu adalah jihad yang ada ribatnya. Coba saya bertanya, kalimat ribat itu hanya dipakai di mana, Pak? Perang apa? Perang senjata kan? Di medan perang kan? Istilah ribat itu hanya ada di dalam dunia perang senjata. Berarti wa inna afdhala jihadikum ar-ribat. Jihad yang terbaik adalah yang ada ribatnya di dalamnya. Dan ribat yang terbaik ketika itu adalah di Syam. Wa inna afdhala ribatikum asqalan. Masya Allah, ini zaman jihad, Pak. Kapan? Jangan minta-minta, jangan cari-cari gara-gara. Allah sendiri yang bukakan. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama ayahanda saya sama abah tadi. Kita sudah sekolah lama, sudah belajar banyak, taklim ini, taklim itu, sekolah ini. Oh, berbagai macam ilmu kita pelajari. Ada ujiannya nggak biasanya? Udah lama belajar itu masuk ujian supaya naik kelas. Nah, ujiannya adalah iman yang selama ini kita pelajari, akidah yang selama ini kita geluti, tauhid yang selama ini kita dalami, ya. Pelajaran-pelajaran pengorbanan, kesabaran, istiqomah, segala macamnya itu, ketawakalan, dan seterusnya, itu mesti diuji di lapangan nyata. Lulus nggak? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Apakah kamu pikir kamu akan bisa masuk surga hanya dengan haji, dengan puasa, dengan salat, dengan sedekah, dengan infak sana sini? Apakah kamu pikir kamu bisa masuk surga hanya dengan itu? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Sementara fitnah belum lagi ditimpakan kepada kamu seperti orang-orang sebelum kamu telah diuji dengan fitnah itu. Massadhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka telah difitnah oleh Allah berupa orang-orang kafir yang menggunakan power mereka, kekuasaan mereka, senjata mereka untuk menimpakan baksa kepada kamu. Dalam tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir dijelaskan di situ, baksa adalah kemiskinan yang disebabkan oleh orang-orang kafir yang memiskinkan umat Islam melalui penjajahan, melalui
perampasan, melalui sistem kediktatoran segala macamnya. Akhirnya kamu jatuh miskin. Waddarra, macam di Syria sekarang, macam di Palestina. Wazulzilu, dan kamu diteror siang dan malam. Lulus kamu, baru kamu bisa menjadi masuk surga. Standarnya bagaimana? Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sampai-sampai Rasul yang iman sudah di puncak-puncak iman, orang-orang beriman yang sudah terbelasah, yang sudah terbina dan terdidik oleh sang Rasul, mereka sampai berkata begini, mata nasrullah, kapan Allah akan selamatkan kita? Kapan Allah akan bebaskan kita dari kehinaan ini? Kapan Allah akan tolong kita? Kapan Allah akan menangkan kita? Semua di tangan musuh, ekonomi di tangan musuh, militer di tangan musuh, strategi di tangan musuh, teknologi di tangan musuh. Lalu kita gimana? Bergerak sedikit nggak bisa. Media mereka yang pegang, pemerintahan mereka yang urus, semuanya di tangan mereka. Kita mau gimana? Kita malah sekarang dijajah di tanah air sendiri. Mata nasrullah, kapan Allah akan tolong kami? Kalau udah kayak gitu, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah saat itulah Allah menjanjikan di tengah-tengah keputusasaan Bani Israel yang ada Nabi Musa-nya. Betul tidak? Di depan Laut Merah, di belakang adalah Fir'aun dan bala tentaranya yang siap mencincang. Ada lagi nggak jalan lain? Nggak ada, Pak. Itu udah di puncak-puncak, keputusasaan. Saat itu seorang hamba bertawakal, udahlah nyerah pada Allah. Musa ketukkan tokatnya, diketukkan ke laut, terbelahlah laut menyeberang. Fir'aun mengejar, tenggelam seluruhnya. Coba lihat, ketika kelihatan nggak ada jalan, justru ketika itulah Allah mewujudkan kemenangannya. Jadi kalau Bapak baca, Ibu kalau Ibu baca surat An-Nur, surat keberapa itu, Bu? 24, ayat 55. Apa bunyinya di ayat itu? Apa bunyinya dalam ayat itu, Pak? Tentang janji Allah, umat Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Pertanyaan yang akan muncul pertama sekali dalam dada Bapak Ibu, kalau kata orang Padang, laika mungkin tuh. Apakah itu mungkin? Semuanya di tangan orang kafir sekarang, betul nggak? Semuanya, dunia, teknologi, kekuasaan, media, militer, semuanya di tangan orang kafir. Dan kita malah diharamkan pegang pisau dapur aja udah dia dicap sebagai teroris, betul nggak? Jadi kita mau bisa buat apa? Masa ada khilafah tegak sementara kita sedang di hampir-hampir di titik paling lemah dan rendahnya sekarang. Yes, justru ketika umat sudah hancur babak belur, ketika umat sudah dibelanyah, dibalasah, ketika umat Islam ini sudah digonyok-gonyok sampai kayak udah nggak berbentuk lagi, umat Islam ketika itulah dinaikkan oleh Allah. Tapi unik, Pak. Coba saja Bapak kembali menilai. Bu, kembalilah menilai. Bapak dan Ibu sekarang, saya ulangi kembali pernyataan yang sudah Bapak iyakan dari awal tadi. Bapak dan Ibu sekarang melihat nggak adanya peningkatan kualitas iman dan manusia-manusia Islam, orang-orang yang hidup zaman sekarang? Meningkat nggak? Iya, walaupun kondisi kehidupan di negara kita dan di dunia sekarang ini makin amburadul, makin semrawut, tapi segi manusianya ada peningkatan nggak? Ketika kita sudah tidak mendapatkan jalan, manusianya sebenarnya sudah siap untuk menampung amanah besar, tegaknya kembali khilafah. Kayak Turki sekarang, Pak, Masya Allah. Kayak Turki sekarang. Itu kalaupun dibunuh Erdogannya, Pak, nasallallahu ta'ala afiyah. Bapak rela Erdogan dibunuh? Bapak Ibu rela Erdogan dibunuh? Satu dunia mencintai beliau, asal dia orang beriman. Hanya orang munafik saja benci dengan Erdogan, Pak. Ya, seandainya pun beliau meninggal dunia, rakyatnya sudah rindu dengan khilafah. Pemuda-pemudanya sudah berdarahkan darah khilafah. Isu di mulut mereka, cita-cita di dada mereka adalah tegaknya kembali khilafah Islamnya. Mereka sudah merasakan hidup lama di bawah kangkangan sekularisme, dan mereka melihat kehancuran, mereka melihat kehinaan, mereka melihat kemiskinan, mereka melihat kemunduran dalam sekularisme itu.
Tapi ketika mereka dipimpin sebentar saja dengan Islam oleh Erdogan, Turki menjadi negara terkuat di Eropa. Betul tidak? Dari negara nomor 116 dunia, maju langsung hanya dalam 10 tahun menjadi negara terkuat nomor 11 dunia. Masya Allah. Teknologinya maju menjadi negara bersih. Sekolah-sekolahnya, universitasnya dibuat di mana-mana, dan itu dengan gratis. Masya Allah, gratis. Ketika Eropa mengalami keruntuhan ekonomi sampai mau sakaratul maut semua, sehingga beban biaya sekolah mahasiswa di universitas dinaikkan menjadi 2-3 kali lipat, Turki malah menggratiskan ketika itu. Di NATO, militer Turki dan peralatan tempurnya malah menduduki posisi terbaik saat ini. Hanya dalam 10 tahun mereka melihat. Dan Erdogan selalu mengatakan semua yang kita capai ini adalah karena kita kembali pada Islam. Gimana rakyat tidak cinta dengan khilafah Islamnya? Sekarang para pemuda-pemudanya yang mengatakan, nahnu abna'ul Utsmaniyyin, kami adalah putra-putra keturunan Utsmaniyyin. Ya, Erdogan sendiri mengatakan, di mana Islam dulu terjatuh dan terpuruk, di sanalah Islam akan kembali memulai kebangkitannya. Masa depan dunia akan kembali di tangan khilafah Islamnya. Ini yang ditakutkan oleh PBB. Ini yang ditakutkan oleh Amerika, Eropa, apalagi oleh Zionis, Rusia. Mereka ingin menjatuhkan Turki, tetapi kekuatannya saat ini, Masya Allah, Pak, Turki sangat dipertimbangkan. Baik, kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apabila Bapak melihat di sela-sela keterpurukan kita saat ini, maka ada janji Allah di surah An-Nur bahwa Islam akan kembali memimpin dunia. Semoga Bapak ada yang rajin baca majalah bergengsi Amerika Serikat. Apa namanya, Pak? New York Times. Ya, pernyataan CIA yang berani dan vulgar menyampaikan masa depan dunia yang akan datang akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kenapa mereka berani mengatakan itu? Mereka sudah melihat masa depan demokrasi sudah nggak ada tempat. Terbukti demokrasi gagal total. Begitu juga dengan segala isme-isme yang bermunculan, komunisme, kapitalisme, sekularisme, semua yang namanya isme-isme sudah tidak lagi, manusia sudah jenuh dan bosan dengan semua itu. Masa depan dunia akan datang, akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Yang menyampaikan pesan ini siapa tadi, Pak? Siapa? CIA, intelijen Amerika Serikat. Dan gak tanggung-tanggung, mereka malah berani memprediksi tahun startingnya. Khilafah Islamiyah akan bermula memimpin dunia nanti adalah pada tahun 2020. Jikalah mereka itu benar, tentulah kita akan sangat bersyukur. Tetapi bagi orang yang tidak mengerti dengan seluk-beluk tabiat daripada ujian akhir zaman, mereka akan berputus asa dan malah akan mencibir mendengarkan ungkapan ini. Allah, nggak mungkin tuh, umat Islam sedang di bawah dalam segala urusan, gimana mau bisa menjadi pemimpin dunia? Nggak mungkin. Tetapi kalau mereka mempelajari di segi kualitas manusia muslimnya hari demi hari makin membaik, kualitas manusianya, betul nggak? Walaupun jumlahnya nggak banyak, Pak, karena juga dalam Al-Quran Allah menjanjikan di surah An-Nur ayat 55 itu, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Ada kalimat minkumnya kan? Berarti nggak semuanya, segelintir kecil. Mereka-mereka lah orang-orang beriman yang mempunyai kualitas. Makin hari demi hari kualitas iman mereka mendekati, meniru, menciplak kualitas imannya generasi awal dulu. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Rasul. Apa kata para sahabat, ya Rasul? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Bukan, kata Rasulullah. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang nanti datang di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak hidup di zaman aku saat ini hidup, tidak menyaksikan wahyu turun, tidak menyaksikan mukjizatku, tetapi mereka berpegang erat dengan sunnahku dan memperjuangkan sunnahku.
mereka rindu kepadaku dan sangat mencintaiku seperti hari ini kalian mencintaiku. Itulah saudara-saudaraku di akhir zaman. Jadi segi SDM-nya, manusianya dari hari ke hari Pak semakin mengkristal keimanannya, semakin bagus kualitas imannya. Itu ada peluang. Apalagi anak-anak bapak. Bapak ternyata masuk anak-anak ke pesantren nggak? Mana kepikir oleh kita dulu akan mempunyai generasi yang hafiz Quran. Tapi anak-anak bapak sudah mulai hafiz Quran. Di mana-mana Mak Tapi se-Indonesia bermunculan Mbak Jamur di musim hujan. Betul Pak ya? Luar biasa Pak. Bermunculan sekarang para hafiz-hafiz Quran. Dan tipe sahabat-sahabat yang nanti akan memimpin setelah Rasulullah adalah mereka sebelumnya adalah para pencinta Al-Quran dan hafiz-hafiz Quran. Generasi itu sekarang sudah mulai muncul. Ya, yaitu level-level anak-anak kita. Masya Allah. Baik, KGB Rusia mengatakan khilafah Islamiyah memang kembali akan menggenggam dunia nantinya. Dan mereka akan merasakan masa-masa emas memimpin dunia adalah tahun 2025. Pernyataan ini juga sama-sama di New York Times. Baik kaum muslimin, ini orang kafir mengeluarkan pernyataan bahwa masa depan dunia akan kembali pada khilafah Islamiyah. Kalau Bapak Ibu mendengarkan ini, gimana perasaan di hati Bapak Ibu? Senang? Senang gak? Senang? Jangan keburu senang dulu. Tolong buka kembali surat An-Nur itu. Karena ternyata sebelum itu sampai, sebelum janji Allah itu terwujud, ada keadaan yang dapat dibaca secara eksplisit, langsung kebaca oleh kita, atau disebut dalam bahasa usul fikihnya mafhum mukhalafah. Apa itu? Yang bagi hafal Quran, lihat surah An-Nur ayat 55, ulangi bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Allahumma arhamna bil Quran. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Nggak semuanya yang diberikan oleh Allah kepercayaan ini ya, untuk mengambil janji itu, kecuali yang di antara kamu, yang makin hari makin membaik imannya itu loh. Wa amilus shalihat, di mana mereka bukan hanya sekedar iman yang memadati hati dan jiwa mereka, tetapi mereka juga dipadati hari-harinya dengan amal soleh, perjuangan demi perjuangan. Terus la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim. Pasti benar-benar mereka akan kembali menguasai seluruh permukaan bumi ini sebagaimana dulu mereka telah menguasai bumi ini. Nabi, sahabat, kemudian masa-masa kerajaan. Ini menguasai dunia. Kemudian fase keempat, dunia kehilangan kekuasaan Islam. Janji Allah nanti di ayat ini, kembali kamu akan memimpin dunia seperti dulu. Nah, masalahnya wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadaa lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Silakan Pak terjemahkan apa artinya? Benar-benar pasti Allah akan kuatkan agama yang sebelumnya goyah. Agama ini adalah agama yang telah Allah ridhoi untuk kamu. Ketika khilafah nggak ada, nasib agama Islam goyah nggak sekarang? Makin kesini agama Islam makin diteror nggak? Diserang. Baru-baru saja Ahok melecehkan Al-Quran, nggak ada harga baginya kitab suci kita ini, ya, dibodoh-bodohi dengan surah Al-Maidah ayat 51, dibohongi oleh surah Al-Maidah ayat 51.
Islam dilemahkan oleh orientalis, oleh kaum jin. Jaringan Islam Nusantara, JIL. Jaringan Islam liberal, sipilis. Ya, ini mereka Pak, yang melumpuhkan seni-seni ajaran Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan tulisan-tulisan mereka dan media yang mendukung mereka. Islam dibuat benar-benar seolah agama yang hina, agama yang tidak berharga, agama yang layak dicampakkan dalam peradaban manusia ke belakang sana jauh. Dalam keadaan Islam begitu goyang, Allah dengan khilafah menjadikan Islam kembali tegak. Hanya dengan khilafah lah Islam ini akan kembali terhormat. Tanpa khilafah, Islam akan semakin goyang Pak. Karena musuh-musuh Islam ingin bagaimana liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Pasti. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Menjelang khilafah itu nanti akan tegak. Kalian semua di mana-mana dalam keadaan ketakutan, wahai orang-orang yang beriman. Terasa nggak sekarang di Rohingya? Terasa nggak sekarang di Patani? Yang saya maksud terasa nggak sekarang itu, nampak nggak sekarang? Itu maksud saya. Nampak nggak sekarang di Syria? Bagaimana ketakutan nggak umat Islam? Bagaimana dengan umat Islam yang ada di Yaman? Umat Islam yang ada di Iran? Umat Islam yang ada di Irak, yang Ahlussunnah wal Jamaahnya, umat Islam yang ada di Kashmir, umat Islam yang ada di Kaukasus, umat Islam yang ada di Mesir, umat Islam yang ada di Sudan, umat Islam yang ada di Tunisia, Aljazair, umat Islam yang ada di Lebanon dan Yordania, umat Islam yang hari ini ada di Burma, kaum muslimin, umat Islam di seluruh muka bumi dalam keadaan ketakutan. Ketakutan. Hanya dengan khilafah nanti tegak, rasa takut itu Allah ganti dengan rasa aman. Maknanya apa? Menjelang tegaknya khilafah, umat Islam ketakutan semua. Berarti akan ada agenda yang telah Allah siapkan, yang menjadikan seluruh umat Islam yang kuat imannya dalam keadaan ketakutan. Ya, itu pasti terjadi Pak. Termasuk di Solo, termasuk di Jogja, termasuk di Jawa Tengah, di Jawa Timur, seluruh Jawa, seluruh Indonesia. Umat Islam yang kuat-kuat imannya akan begini. Kalau kata orang Padang, badan pondang puang jantung. Enggak tenang. Walau yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ketika khilafah tegak, kalian seluruhnya akan murni mengibadahi aku, dan saat itu kalian tidak akan mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Sebelum tegaknya khilafah, umat Islam dipaksa untuk mensyirikkan Allah. Di bidang apa? Di bidang hukum saja dulu. Umat Islam sudah dipaksa untuk menduakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan status dipaksakan, umat Islam tidak berdosa. Ya kan? Umat Islam tidak berdosa karena statusnya dipaksa untuk tunduk, untuk patuh dan nurut. Tapi ketika khilafah tegak, seluruh kalian akan kembali mengibadahi Allah secara murni. Inilah dia mafhum mukhalafah. Menjelang tegak khilafah, kalian semuanya akan dalam keadaan ketakutan. Agama ini diserang habis-habisan, dan kalian dipaksa untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah tegak khilafah, kalian akan kembali merasakan kenyamanan, keamanan. Wahai saudara-saudaraku, sepertiga malam terakhir nanti, saya minta sekali lagi doakan kaum muslimin yang sudah terjun ke Jakarta dari berbagai provinsi seluruh Indonesia. Mungkin jumlah mereka bukan lagi ratusan ribu, tetapi sudah jutaan. Doakanlah kaum muslimin dan Indonesia. Doakanlah dan persiapkan nyali bapak semua, nyali ibu semua, bahwa ujian yang sekarang ini kita hadapi baru tes dewata, ya. Atau kalau ini dianggap jihad, baru asapnya. Makin kedekat kita dengan api sumber asap itu, maka asapnya makin tebal. Lihat aja, kisruhnya makin kuat. Nanti akan tereliminir, akan tersaring satu persatu. Siapa yang punya daya kenyal, yang punya keimanan dan kesabaran yang tinggi, keistiqomahan, kesungguhan, keikhlasan, insya Allah dia akan bersabar. Yang lainnya akan berguguran. Nanti akan berguguran tuh Pak. Ya. Kemudian makin dekat dengan api sumber daripada asap itu, makin panas Pak.
Siapa yang mampu bertahan, itulah yang sebenar-benarnya emas yang dibakar dengan berbagai macam ujian dan fitnah, peperangan dan sebagainya, dan dia lulus. Jika dia terbunuh, dia syahid. Jika dia hidup, dialah yang akan mengusung khilafah Islam yang di akhir zaman ini kembali tegak. Kita hidup sekarang di zaman jihad. Mungkin kata-kata saya ini akan baru bermakna dan sangat berarti setahun atau setahun setengah setelah ini. Baru akan ketemu benar apa yang kata Ustaz Zulkifli Muhammad dulu. Kita sekarang hidup di zaman jihad. Jihad. Kita tidak mau memancingnya, mencari gara-garanya, tetapi Allah sendiri yang mengaturnya. Allah sendiri yang akan membukakan pintunya. Sekarang baru sekedar asap-asapnya. Alhamdulillah, sampai setakat ini, sebatas ini, umat Islam sudah mulai memperlihatkan kekompakannya. Sudah mulai melebur, menyatu antara satu dengan yang lain, mencampakkan bendera-bendera yang ada, ya kan? Mereka mulai menepiskan segala ormas, organisasi dan partai-partai yang ada. Mereka satu saja kalimatnya, demi i'la'an li kalimatillah, meninggikan kalimat Allah yang dihinakan. Kalimat kaum muslim ini mulai melihat menjadi satu. Semoga makin ke depan Bapak tidak kehilangan daya tahannya, tidak kehilangan keseimbangannya, tidak merasa penat di jalan. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وكأي من نبي. Betapa banyaknya nabi-nabi dan para penyebar dakwah yang hak ini. Qatala ma'ahu ribbiyun. Ternyata yang mendampinginya adalah ahli-ahli tempur yang ribbiyun, rabbani. Kathir, banyak. Mereka tidak mudah menyerah di lapangan. Mereka tidak mau melemah apapun yang menimpa mereka. Walaupun mereka jatuh miskin, walaupun mereka ambruk dan amblas, walaupun mereka, tapi mereka tetap bangkit. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dhaufu. Mereka tidak mau menyerah dan tunduk kepada musuh. Mereka tidak mau menjadi lemah. Prinsip mereka ish kariman, au hidup ini harus mulia, atau demi kemuliaan yang dicapai ternyata harus terbunuh, syahid. Begitu. Orang beriman itu tidak punya pilihan yang lain. Ish kariman au mut syahidan. Kita ditakdirkan hidup di zaman jihad. Maka seperti kata Dr. Abdullah Azam rahimahullah, al-jihad dzurwatu sanamin Islam, la yanaluhu illa afdadun minal bashar. Jihad itu adalah puncak tertinggi daripada agama ini, yang tidak mungkin sampai ketika itu kecuali segelintir kecil dari manusia-manusia pilihan. Berarti orang-orang yang akan sampai ketika itu dari sekarang, Pak, betul-betul serius mempertajam ilmunya, memperkuat amalnya, dan mendekatkan diri dengan sunnah Rasulullah SAW, merapatkan barisannya, dan memperkuat infak sedekahnya, memperbanyak sujudnya, dan mengangkat tangannya, dan seterusnya. Dan kemudian kaum muslimin, jika ternyata sudah Allah bukakan pintunya, insya Allah orang macam ini yang punya daya kenyal, orang yang macam ini yang punya daya tahan lama, dan orang yang macam inilah yang akan lulus ujian. Tapi orang yang hanya mengandalkan semangat doang, pokoknya saya nanti kok, memang saya nggak sholat sekarang, sholat saya masih bolong-bolong, Jumatan saja paling saya datang. Memang sekarang saya puasanya masih kayak gini, tapi coba aja lihat, waktu perang nanti terbuka saya paling depan. Biasanya orang macam ini, Pak, sebentar aja tahan. Sebentar aja kena gertak oleh musuh kencing di tempat ini. Habis itu pura-pura tiarap dan nggak bangun-bangun lagi. Orang kayak gini, apalagi yang memang jihad, Allahu Akbar, lihat sholatnya malas, nggak mau berjamaah ke masjid. Lihat aja, akhlaknya juga minim. Lihat saja kesarannya minus daripada akhlak yang mulia. Orang macam gini, Pak, ketika terbuka betul pintu jihad, mereka yang pertama untuk lari duluan ngacir. Ini Allah yang kami muliakan. Saya tadi disampaikan kajian kita ada sampai jam 9:04 paling lama. Sudah lewat 10 menit. Saya minta maaf karena ternyata telah terlalu lama melewati. Semoga Bapak Ibu
dapat memegang apa yang saya sampaikan tadi, khususnya sepertiga malam terakhir ini. Kalau mau Bapak Ibu mengamalkan apa yang saya harapkan, dan ini adalah harapan sebenarnya dari yang berangkat ke Jakarta, berdoalah kita yang tinggal. Mau Bapak Ibu ya? Berdoalah Bapak Ibu yang tinggal. Nanti subuh juga berdoa lagi, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala, kalau perlu doa lah nanti besok ya, waktu doa lagi, doakan lagi mereka yang berangkat. Saya sangat mencemaskan, saya secara pribadi sangat mencemaskan nasib ustaz-ustaz saya, ulama-ulama kita, dan saudara-saudara kita yang berkumpul di Jakarta, padahal mereka datang mewakili kewajiban yang ada pada kita. Ya, jadi kita doakan. Seminim-minim bantuan kita untuk mereka adalah kita doakan. Jika kita tidak mendoakannya, maka bagaimanakah Bapak dan kita akan menjawab di hadapan Allah kelak. Demikian saja dari saya. Semoga Bapak Ibu berkenan mendengarkan kajian kami tentang urutan akhir zaman di YouTube atau di Uzma channel TV kami, Uzma UZMA. Insyaallah lihatlah bagaimana uraian saya tentang akhir zaman. Dan besok ini hari Sabtu dengan izin Allah saya diundang untuk mengisi kajian tentang akhir zaman di rumah Bunda Tina. Saya nggak tahu di mana tempatnya itu. Nah, nanti kalau ada yang ingin mendengarkan kajian akhir zaman dari saya dari pagi sampai petang itu. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Bunda Tina. Di mana? Ah, udah, Karanganyar. Manahan. Ya, udah kan udah tahu ya. Silakan datanglah hari Sabtu besok. Kemudian hari Minggunya saya jam 7 di Ish Karimah Tawangmangu. Ya, hari Minggunya di Ish Karimah Tawangmangu. Tafadhol jika ingin bergabung, duduklah di sana, dengarkan uraian tentang akhir zaman. Tapi Abah tadi menyampaikan sediakan waktu 2 hari di sini. Abah yang akan bukakan 2 hari untuk jamaah agar dengarkan daurah selama 2 hari tentang seminarnya tentang daurah akhir zaman. Tapi saya katakan Abah sampai bulan Februari 2017 sudah full. Jadi kemungkinan itu Maret. Siapa tahu Maret sudah meninggal duluan umpamanya. Nah, besok ada hari Sabtu, silakan bergabung. Demikian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita istighfar dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz Zul tidak ikut di 4 November di Jakarta? Biar saya jawab sedikit ya Pak ya. 1 bulan yang lalu saya dengan pihak keluarga yang akan menikahkan anaknya dengan adik kami yang paling bungsu di Solo diputuskan pas tanggal 4 hari Jumat November. Ya, akhirnya kesepakatan 2 keluarga ini antara kami keluarga di Aceh dan Sumatera Barat dengan keluarga di Jawa Tengah di Solo ini sepakat hari Jumat tanggal 4. Sementara acara besok yang 4 November besok ini, ya, ini baru 2 minggu yang lalu kan, isunya mulai naik ke atas, kemudian disepakati kaum muslimin berangkat. Ya Allah, kalau Bapak mau tahu sedihnya saya sekarang ini minta ampun. Saya mau bersama di sana, tapi ini juga tidak mungkin untuk ini sudah 2 keluarga. Sebenarnya mau saja kita korbankan, akan tetapi ada hal lain yang insya Allah Ta'ala saya bakar semangat umat, saya motivasi umat, dan saya gerakkan sebisanya agar mereka ke sana. Tetapi walaupun saya sendiri di sini. Kemarin masih di airport waktu saya mendarat Soekarno-Hatta, masih SMS, Ustaz, banyak ulama dan dai kita di pusat Jakarta inginkan Ustaz tampil besok dari tanggal 4 November. Saya jadi meneteskan air mata sendiri. Ingin sebenarnya. Ya khalas, mudah-mudahan di next time, mudah-mudahan Allah izinkan saya kesadaran yang masih diperlukan, kita akan sama-sama di sana. Mudah-mudahan juga bersama bapak-bapak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.